Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menceritakan ulang dari apa yang saya simak dari video YouTube di sini. Nah, Indonesia nih, letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, dua benuanya itu pertama benua Asia yang terletak di sebelah utara, sedangkan benua Australia terletak di sebelah selatan. Lalu ada dua samudra ini adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Lalu letak Indonesia ini kan sangat strategis. Nah, yang membuat tuh konsekuensi Indonesia tuh berbatasan dengan banyak negara, baik itu berbatasannya di laut maupun di darat. Nah, Indonesia juga merupakan negara yang berdaulat dengan luas mencakup dari Sabang sampai Merauke. Nah, namun sayangnya itu dengan luas segitu baik Indonesia itu baik pemerintah maupun masyarakatnya itu tidak memperhatikan wilayah-wilayah terluar gitu, pinggiran maupun perbatasan yang mengakibatkan banyak wilayah Indonesia baik di darat maupun di laut itu diklaim oleh negara lain. Nah, wilayah-wilayah tersebut tuh ada yang berhasil diklaim oleh negara lain maupun ada juga yang bertahan di Indonesia. Contohnya pada 5 wilayah yang akan saya sebutkan. Nah, wilayah itu tersebut ada yang berhasil bertahan dan ada juga yang berhasil diklaim oleh negara lain. Pertama itu adalah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ini tuh terletak di Kalimantan Utara gitu, di bagian utara Kalimantan. Nah, Pulau Sipadan ini tuh memiliki luas kurang lebih sebesar 50.000 km persegi. Dulu tuh Pulau Sipadan itu menjadi hak milik Indonesia, masih milik Indonesia, namun sekarang jatuh ke tangan Malaysia dan menjadi milik Malaysia. Nah, kenapa sih dulu tuh saat itu masih kepemilikan Indonesia tuh Malaysia tuh mengakui bahwa ini pulau Malaysia gitu. Namun padahal tuh pulau itu tuh masih pulau Indonesia dan menjadi kejadian isu besar gitu, permasalahan di antara dua negara, hubungan antara dua negara, antara Indonesia dan Malaysia juga sangat memanas gitu, dan akhirnya dilimpahkan kepada Mahkamah Internasional. Nah, di Mahkamah Internasional tuh disidang gitu, yang hasil sidangnya itu adalah Indonesia kalah dan Pulau Sipadan menang ke Malaysia dan menjadi hak milik Malaysia. Nah, kenapa sih bisa Malaysia tuh menang dan Indonesia itu kalah? Karena di hasil sidang itu Malaysia dianggap dapat mengembangkan Pulau Sipadan itu lebih baik dibandingkan Indonesia. Nah, Malaysia juga berhasil dalam membangun resort dan menjadi tempat destinasi wisata yang baik, yang bagus. Nah, yang kedua ada Pulau Ligitan. Pulau Ligitan itu terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Lalu Pulau Ligitan itu memiliki luas kurang lebih 18.000 km persegi. Nah, sama juga Pulau Ligitan itu sama kayak Pulau Sipadan gitu. Mereka punya nasib yang sama. Dulu adalah Pulau Indonesia, milik Indonesia, namun sekarang menjadi hak milik Malaysia. Nah, alasan yang itu karena kenapa disidang juga di Mahkamah Internasional dan Indonesia kalah juga, karena kenapa Indonesia kalah kali ini itu adalah karena kelemahan hukum Indonesia dan saat berargumen tuh tidak menang berargumen gitu. Yang ketiga adalah Blok Ambalat. Nah, Blok Ambalat itu adalah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Lalu Blok Ambalat ini tuh memiliki luas kurang lebih 15.235 km persegi. Nah, wilayah itu adalah wilayah yang dipenuhi perairan laut. Nah, yang laut itu perairan laut yang memiliki sumber daya yang melimpah. Contohnya adalah salah satu itu adalah minyak mentah. Nah, minyak mentah itu menjadi salah satu alasan gitu ya. Negara Malaysia mengklaim bahwa blok tersebut itu miliknya, namun Indonesia dengan segala cara mempertahankan wilayah Blok Ambalat dengan salah satu dengan cara penjagaan, terus operasi penyisiran agar militer negara Malaysia itu negara lain tidak datang dan membuat kekacauan di Blok Ambalat. Lalu yang keempat ada Kepulauan Natuna. Nah, Kepulauan Natuna itu merupakan bagian dari Kepulauan Riau. Nah, juga masyarakat itu sangat naik pitam saat Kepulauan Natuna ini ada di wilayah Laut Cina Selatan gitu, dalam peta yang baru Cina buat gitu. Lalu juga dalam password itu wilayah kepulauan itu masuk dalam password wilayah
China ini. Nah, pemerintah Indonesia tuh telah melakukan protes atas klaim sepihak kepada China gitu. Namun China tuh mengabaikan. Tuh saat ini juga pemerintah Indonesia tuh mengusahakan perundingan dengan negara China agar tidak beralih isu ini tuh kasus ini ke mahkamah internasional. Lalu ada yang terakhir, itu adalah Timor Leste. Nah, Timor Leste itu dulu itu merupakan wilayah NKRI gitu ya, wilayah Indonesia gitu. Dan sebelum itu dulu juga Timor Leste itu merupakan wilayah jajahan Portugis dan masuk ke wilayah bergabung ke Indonesia. Nah, lambat laun tuh wilayah Timor Leste itu mengalami banyaknya konflik gitu. Terus Indonesia itu memberikan pilihan macam-macam opsi, salah satunya adalah pemberian otonom khusus kepada Timor Leste atau istilahnya itu adalah menjadi hak lepas menjadi negara sendiri gitu. Tentu masyarakat Timor Leste itu ingin memilih lepas sendiri, ingin memilih menjadi negara sendiri lepas gitu dari Indonesia gitu. Dan juga banyak backingan negara lain yang mendukung untuk lepas negara ini gitu. Andaikan penyelesaian masalah ini tidak pakai pendapat atau voting, mungkin sampai sekarang ini Timor Leste masih menjadi bagian wilayah Indonesia. Nah, soal backingan negara-negara yang mendukung Timor Leste ini untuk untuk lepas negara, itu adalah ternyata memiliki alasan, dan ternyata ini tuh bermula dari Timor Leste ini tuh mempunyai sumber daya tambang yang bagus, yang baik, yaitu uranium gitu. Negara-negara ini mengincar sumber daya tersebut dan bahkan tidak disadari oleh negara kita, itu negara Indonesia. Kesimpulan dari kejadian-kejadian yang saya sebutkan itu seharusnya menjadi sebuah pelajaran untuk kita, untuk Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakatnya, untuk harus lebih hati-hati dengan pulau terluar, pulau perbatasan gitu, baik di darat maupun di laut gitu, agar tetap menjadi milik Indonesia dan tidak diklaim oleh negara-negara lain gitu. Baik pemerintah maupun masyarakatnya juga harus melestarikan dan menjaga wilayah-wilayah tersebut agar kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan milik Indonesia malah jatuh ke tangan lain, itu ke negara lain. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya, cerita ulang saya dari video YouTube yang saya sebutkan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang mengenakan dan lain-lain halnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.